kesempatan lagi untuk bertanya. Ya, silakan saudara bertanya. Perkenalkan, nama saya Julius Putra Adela, saya dari kelompok 3. Izin bertanya untuk dalam konteks sengketa yang melibatkan kebijakan publik atau kepentingan umum, bagaimana PTUN itu memutuskan antara melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat secara luas? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dua penanya dari kelompok lain. Kami harap kami bisa diberi kesempatan untuk menjawab dari kelompok lain dalam waktu 1 menit. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Dari kelompok kami sudah mempersiapkan jawaban atas pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan yang bakal pertama kami jawab adalah pertanyaan dari saudari Haji, akan dijawab oleh saudari Syedisla. Apa penyebab terjadinya pembatalan sertifikat hak milik atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara? Salah satu penyebab timbulnya sengketa pertanahan disebabkan karena adanya objek dari sengketa tersebut. Artinya, ada pangkal produk dari sengketa yang timbul akibat adanya tindakan hukum pemerintah yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Sengketa yang timbul di bidang hukum administrasi disebut sengketa administrasi karena objek dari sengketa tersebut ialah keputusan administrasi, atau dapat juga diartikan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat itu dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi seorang dan badan hukum perdata. Jadi, pembatalan sertifikat yang dilakukan PTUN terjadi karena munculnya keputusan TUN yang merugikan pihak lain, yaitu seseorang dan badan hukum perdata. Maka dari itu, keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang dapat merugikan pihak lain, maka muncullah apa yang dinamakan sengketa TUN. Dalam penjelasan pasal 53 ayat 6, pasal 53 Undang-Undang PTUN mencantumkan alasan-alasan yang dapat dipakai dalam menggugat pemerintah atau pejabat tata usaha negara atas keputusan yang dikeluarkan dan yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjatuhkan keputusan TUN tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, maka kami jawab yang dijawab oleh saudari Sofi. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Luis, yaitu pertanyaannya, bagaimana PTUN memutuskan antara melindungi hak individu dan kepentingan masyarakat secara luas? Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan kebijakan publik atau kepentingan umum. Dalam kasus yang melibatkan pelindungan hak-hak individu versus kepentingan masyarakat secara luas, PTUN akan mempertimbangkan beberapa faktor dalam memutuskan. Pertama, PTUN akan memeriksa apakah kebijakan publik atau kepentingan umum yang dipersengketakan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Jika kebijakan tersebut dianggap sah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, PTUN cenderung akan memberikan keputusan yang mendukung kepentingan masyarakat secara luas. Namun, PTUN juga akan mempertimbangkan hak-hak individu yang terlibat dalam sengketa tersebut. PTUN akan melihat apakah kebijakan tersebut melanggar hak-hak konstitusional
atau hak-hak dijamin oleh hukum. Jika kebijakan tersebut melanggar hak-hak individu secara tidak sah, PT UN dapat memutuskan untuk melindungi hak-hak individu tersebut. Dalam beberapa kasus, PT UN dapat mencoba untuk menemukan keseimbangan antara melindungi hak-hak individu memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. PT UN dapat memberikan keputusan yang mengharuskan penyesuaian atau perubahan kebijakan publik tertentu untuk memenuhi kedua kepentingan tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan PT UN tidak selalu memuaskan semua pihak. Keputusan PT UN dapat diajukan banding ke tingkat peradilan yang lebih tinggi, seperti Mahkamah Agung di negara Indonesia, untuk dicermati kembali jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok kami yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baik, setelah semua pertanyaan sudah diberikan oleh kelompok lain dan kami sudah bisa menjawabnya, di sini maka kami simpulkan terkait yang sudah kami bahas di dalam materi ini. Kesimpulannya adalah kekuatan pembuktian di persidangan PT UN dalam sengketa kategori yaitu surat atau tulisan dan surat-surat lainnya yang bukan akta, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, penetapan hakim, dan keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Hal tersebut berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ada batasnya tentang 5 alat bukti, bahwa harus ada 2 alat bukti dan macamnya. Alat bukti yaitu hanya alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, namun semua itu digantungkan terhadap adanya keyakinan hakim. Maka sebenarnya hakim juga memiliki suatu ruang kebebasan yang cukup besar pada waktu ia memberikan nilai pembuktian pada alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan. Menilai suatu alat bukti berarti menilai bobot yang ada pada alat bukti tersebut dan kekuatan pembuktian yang diberikan oleh alat bukti itu. Artinya, suatu alat bukti yang diajukan nantinya akan mempunyai nilai pembuktian yang berkaitan dengan suatu fakta yang didalilkan oleh suatu pihak yang bersangkutan. Penilaian atas alat bukti itu berkaitan dengan hal pertimbangan dan kesimpulan yang termuat pada bagian putusan, yaitu sebelum menjatuhkan putusan majelis telah melakukan pertimbangan terhadap jalannya pemeriksaan dan telah menyimpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan. Faktor-faktor mempengaruhi sertifikat milik atas tanah menjadi sengketa ini sumber daya manusia, data hukum administrasi, dan lemahnya pengawasan di lembaga agraria dan tata ruang atau badan pertanahan nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah. Baik, sekian dari kelompok 1.